warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Amin. Jemaah Maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, Allah tambahkan umur kita. Hari demi hari bertambah, maka itulah keberkahan. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan bagus amalnya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dan seburuk-buruk manusia yang panjang umur tapi buruk amalnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bab haqquz zawji 'alal mar'ah. Bab hak suami atas wanita, maksudnya atas istrinya. I'lam anna ar-rajula ra'in fi baitihi wa 'ala ahlihi wa waladihi. Ketahuilah bahwa seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya, atas istrinya dan anak-anaknya. Lianna Allah ja'alahu qawwaman bima faddalahu Allah wa bima anfaqa min malih. Karena Allah jadikan seorang suami pemimpin, penanggung, dengan karunia yang Allah berikan dan juga dengan infak dari hartanya. Baru nikah saja, yang bayar mahar laki-laki apa perempuan? Yang benar laki-laki. Tapi ada enggak masyarakat yang perempuan bayar mahar? Ada, berarti enggak benar. Jadi yang bayar laki-laki. Sehingga ada yang protes ketika dimintai nafkah tiap bulan. Sebab dia dulu waktu ijab qabul saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sudah tunai kok tiap bulan masih minta terus. Emang dulu ngutang. Ternyata ijab qabul tunai, nafkah seumur hidup.
Itulah kelebihan laki-laki. Karena harta yang dia berikan. Walidzalika fahuwa lahu huququn ala zaujatihi yanbaghi an tura'iha wa tuaddiha. Oleh karenanya suami punya hak-hak yang harus diperhatikan oleh istrinya, yang harus ditunaikan oleh istrinya. Karena laki-laki tanggung jawabnya berat, maka dia punya hak-hak yang harus ditunaikan oleh istrinya atau istri-istrinya. Qala Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Kelengkapan ayatnya, wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum falattabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita. Laki-laki punya kelebihan, tidak seperti wanita. Dan karena mereka yaitu laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, maka yang cari nafkah suami. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, yaitu wanita-wanita, kan sudah enggak perlu nyari nafkah. Wanita sudah dicukupi kebutuhannya. Jadi maksud kebutuhan adalah sandang, pangan, papan. Sandang dulu apa pangan dulu? Sandang dulu. Kamu mendingan lapar tapi pakai baju, apa kenyang tapi nggak pakai baju? Maka sandang baru pangan dan papan. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, membangkang, melawan, maka nasihatilah mereka. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Salim bin Id al-Hilali mengatakan, yukhbirul maula azza wa jalla anna rajula fi ma'mal al-mar'ah. Yukhbirul maula azza wa jalla anna rajula qiyamun alal mar'ah. Bahwasanya seorang lelaki itu adalah pemimpin yang mengurusi istrinya. Fahuwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha wa mu'addibuha idza wajjad. Maka dialah pemimpinnya, dialah pembesarnya, dialah hakimnya, dan dia yang mendidiknya apabila dia bengkok. Suami, dia pemimpin. Suami, dia pembesar. Suami, dia hakim yang memutuskan. Suami yang mendidiknya kalau istrinya bengkok, menyimpang.
Karena memang wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kecenderungannya apa? Bengkok. Lianna ar-rajula afdalu minan nisa. Karena laki-laki itu lebih afdal, lebih utama daripada perempuan. Laki-laki lebih utama daripada perempuan. Maka laki-laki boleh 4. Wanita nggak boleh. Warrajulu khairu minal mar'ah. Laki-laki lebih baik daripada perempuan. Walihada kanatin nubuwata mukhtasatun birrijal. Oleh karenanya kenabian dikhususkan bagi laki-laki. Enggak ada nabi perempuan. Maka Maryam bukan nabi. Tidak ada nabi perempuan, laki-laki. Wa kadzalikal malikul a'zam munsabul qada. Begitu juga raja yang agung dan profesi sebagai qadhi dalam Islam. Laki-laki. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Bakrah alladhi akhrajahu al-Bukhari. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yuflihu qaumun walau amrahum ra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan, yang dipimpin oleh perempuan. Tidak akan bahagia suatu kaum. Maka enggak boleh mengangkat perempuan jadi presiden. Tidak boleh. Lurah presiden, camat presiden, lurah presiden, lurah wanita, camat wanita. Ini emansipasi. Perempuan-perempuan tampil jadi pemimpin. Innakum satahrisuna ilal imarah fa innahu nadamatan yaumal qiyamah. Kalian rakus pengen jadi pemimpin, padahal itu penyesalan nanti di hari kiamat. Wa kadzalika ar-rajulu yunfiqu 'alaiha min malih. Begitu juga seorang lelaki, dia menginfakkan kepada istrinya dari hartanya. Wa yasuqu laha saddaq wa ma aujabahu Allahu alaihim lahunna fi kitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang membayar mahar dan apa yang diwajibkan atas mereka bagi wanita sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Farrajulu afdal minal mar'ati fi nafsi. Laki-laki lebih utama daripada wanita pada jiwanya, pada dirinya. Walahul fadlu 'alaiha wal ifdal. Maka mereka utama dan punya keutamaan. Fanasibun ayyakuna qiyaman 'alaiha kama amarallahu bidzalik. Maka pantaslah laki-laki yang menjadi pemimpin, yang mengatur atas wanita sebagaimana yang Allah perintahkan. Maka sering anak kecil jatuh, jangan nangis, laki-laki harus kuat. Itu. Jangan cengeng, laki-laki harus kuat. Laki-laki, laki-laki, laki-laki. Dan memang akal laki-laki lebih kuat daripada akal wanita. Makanya kesaksian laki-laki 1 dibanding 2. 1 laki-laki, 2 perempuan. Dan perempuan itu biasa. Yang didahulukan perasaannya, bukan akalnya. Anak kecil main di halaman, ada ular datang, mau ditangkap. Apa yang dilakukan oleh perempuan? Menjerit. Bukannya nolongin, malah menjerit. Kalau laki-laki apa yang dilakukan? Dia bunuh ularnya.
dan lain-lain kelebihan yang Allah berikan bagi laki-laki. Tetapi masuk surga bukan monopoli laki-laki. Man amila salihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, apakah laki-laki apakah wanita dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan kami akan berikan balasan di akhirat lebih dari apa yang mereka amalkan. Fal muti'atu lillahil qanitat al-qa'imatu bihuquqil azwaj wa yakhfadna al-azwaja fi ghaibatihim fi anfusihim wa amwalihim wa auladihim hunna nisa'u salihat. Maka wanita-wanita yang taat kepada Allah, al-qa'imatu bihuquqil azwaj, dan menunaikan hak-hak suami, wa yahfaznal azwaja fi ghaibatihim, dan menjaga suaminya ketika suami enggak ada, atau menjaga dirinya ketika suami enggak ada, fi anfusihim, pada diri mereka, wa amwalihim, pada harta mereka, wa auladihim, dan kepada anak-anak mereka, hunnan nisa'us salihat. Maka mereka itulah wanita yang salihah, taat kepada Allah, menjaga hak suami. Maka sebutkan wanita salihah ciri-cirinya: satu, menyenangkan jika dipandang; dua, taat bila disuruh; tiga, menjaga diri jika jauh dari suami; empat, selalu ada bila dicari. Nah, itulah istri yang salihah. Wala yudayyi'ullahu ajru man ahsana amala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang baik amalnya, min dzakarin aw unsa, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Syekh Nasir Sa'di rahimahullah menuturkan, Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwasanya qawwamuna 'alan nisa, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, maksudnya dengan cara mengharuskan mereka untuk menunaikan hak-hak Allah Jalla Jalaluh, berupa pemeliharaan akan kewajiban-kewajiban darinya, dan melarang mereka dari berbuat kerusakan. Pemimpin laki-laki wajib untuk menekankan hal tersebut kepada mereka. Wajib perempuan itu ditekankan untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Dan laki-laki juga adalah pemimpin mereka dengan memberikan nafkah kepada mereka berupa pakaian dan tempat tinggal. Maka di antara tafsir ulama ketika menjelaskan hadis Nabi, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, barang siapa di antara kalian yang sudah ba'ah, hendaknya dia menikah, yang sudah mampu. Apa arti ba'ah? Di antara artinya adalah mamba'ah, tempat tinggal. Wahai para pemuda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah sanggup memberikan tempat tinggal, falyatazawwaj, hendaknya menikah. Sehingga berat kalau mengikuti tafsiran ini. Mau nikah harus nyiapin rumah, tempat tinggal. Walaupun boleh juga ngontrak katanya. Ngontrak juga nyiapin tempat tinggal. Yang penting yang bayar kontrakan siapa? Suami. Bukan suami nyari duit buat bayar kontrakan, istri nyari duit buat beli makannya. Semuanya tanggungan suami, kecuali istri mau membantu, maka jazahunnallahu khaira.
Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebab yang mengharuskan fungsi laki-laki tersebut sebagai pemimpin atas wanita dengan firman-Nya, "Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Oleh karena Allah Azza wa Jalla telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian lain yaitu wanita, dan karena mereka yaitu laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dianggap jadi pemimpin, dimuliakan sebagai pemimpin karena ngasih nafkah. Jangan cuma tidur aja, males usaha. Ya nggak apa-apa, nggak usaha. Kontrakannya 60 pintu, begitu. Kalau kontrakan nggak punya, tapi cuma tiduran doang nggak mau cari nafkah, ini nggak beres, ini nggak benar. Pengutamaan laki-laki atas wanita disebabkan dari berbagai segi. Dari segi kekuasaan adalah dikhususkan bagi laki-laki. Jadi pemimpin, raja, laki-laki. Kenabian, kerasulan. Pengkhususan mereka dalam berbagai macam ibadah seperti jihad. Yang wajib jihad laki-laki. Salat hari raya, salat Jumat, yang wajib laki-laki. Perempuan nggak wajib. Dan apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan secara khusus buat mereka berupa akal pikiran yang matang. Laki-laki lebih matang pikirannya. Kemudian kesabaran. Gitu. Bagaimana nggak sabar? Maka laki-laki disikapi dengan lapang dada. Dadanya lapang. Sehingga bisa menampung 4. Karena dadanya apa? Lapang. Kalau yang atu berarti sempit dadanya. Enggak sengaja itu, kebetulan aja. Bahkan pada sebagian besar nafkah laki-laki dikhususkan untuknya dan diistimewakan dengannya daripada wanita. Dan mungkin hal ini adalah rahasia dari firman Allah Azza wa Jalla, wa bima anfaqu, karena mereka telah menafkahkan. Dan menghilangkan objek dalam kalimat tersebut menunjukkan kepada nafkah secara umum. Maka dapat diketahui dari itu bahwa laki-laki itu adalah seperti wali dan tuan bagi istrinya. Walinya, pelindungnya adalah laki-laki. Sedangkan istrinya itu adalah sebagai pendamping. Istri sebagai pendamping, tawanan. Jadi wanita itu tawanan. Berarti yang 4 berarti tawanannya ada 4. Kemudian pelayan. Jadi wanita itu jadi pelayan. Maka tugas laki-laki adalah menunaikan apa yang telah Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk dilindungi. Dan tugas wanita adalah melakukan ketaatan kepada Rabb-nya dan ketaatan kepada suaminya. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fassalihatu qanitat." Sebab itu wanita yang salehah ialah yang taat, yaitu taat kepada Allah Azza wa Jal. Hafidhatu lil ghaib, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Ada suami taat, enggak ada suami tetap taat. Jangan ada suami taat, suami berangkat kerja, mantan dihubungi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu dia taat kepada suaminya hingga saat suaminya sedang tidak ada sekalipun. Dengan menjaga dirinya untuk suaminya dan juga hartanya. Yang demikian itu dengan penjagaan Allah Azza wa Jalla bagi mereka dan bimbingannya terhadap mereka dan bukannya dari diri mereka sendiri. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada kejahatan. Jadi kalau ada wanita yang bisa menjaga diri,
Allah Ta'ala yang karuniakan kepadanya. Karena umumnya nafsu itu menyuruh kepada kejahatan. Akan tetapi barang siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya cukuplah baginya hal itu dari perkara yang merisaukannya, berupa perkara dunia maupun agamanya. Menghadapi kerisauan dunia, tawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian cerita tentang wanita yang nusus, yang membangkang, yang durhaka kepada suaminya. Adapun hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih, apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, falam ta'tihi, lalu istrinya enggak mau datang. Dipanggil mah capek gitu, enggak mau. Itu ada dua laki-laki. Kalau dia laki-laki yang jahat, ketika memanggil istrinya ke tempat tidur tidak mau, yang dipikir apa? Tempat mana yang masih buka nih? Itu laki-laki yang jahat. Maka waspadalah ibu-ibu dari menolak ajakan suami. Jadi kalau dipanggil mah siap, gitu. Kaget suaminya, istriku apa hansip? Yang kedua, kalau dia laki-laki saleh, laki-laki yang saleh, ketika memanggil istrinya, mah capek, yang terpikir siapa lagi yang harus aku nafkahi? Dua-duanya masalah. Makanya jangan tolak ajakan suami. Juga dipanggil ke tempat tidurnya. Apabila dia tidak datang, fabata khadbana 'alaiha, lalu bermalam suaminya dalam keadaan marah kepada istrinya. Kesel istrinya, suaminya kesel, dipanggil enggak mau datang. La'anat hal malaikatu hatta tusbih, dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Muttafaqun alaih. Jadi dosa besar istri menolak ajakan suami tanpa uzur, dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Wa fi riwayatil lahuma, dalam satu riwayat bagi Bukhari dan Muslim, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha, apabila seorang wanita bermalam dengan menjauhi tempat tidur suaminya. Ada suami dia jauhin suami, enggak mau dekat sama suami. La'anat hal malaikatu hatta tusbih, dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Maka jangan jauh-jauh dari suami, tidurlah bersama. Maka bahagia itu minimal punya dua kamar. Satu kamar untuk suami istri, satu kamar untuk anak-anak. Kalau anaknya ada laki-laki, ada perempuan, ya harus minimal 3 kamar. Atau kalau enggak satu kamar tapi ranjangnya tingkat. Masing-masing punya tempat tidur. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyi, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya,
Fata'ba alaih, lalu dia enggan, dia tidak mau memenuhinya. Illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Kecuali yang di langit akan murka kepadanya hingga suaminya meridhoinya. Siapa yang di langit? Allah. Allah yang di langit akan murka sampai suaminya ridho. Itulah pentingnya belajar, pentingnya ngaji. Bagaimana biar tidak dilaknat oleh malaikat? Bagaimana agar tidak dimurkai oleh Allah? Fiqhul hadis, fikih hadis yang diambil pelajaran dari hadis ini, wujubu ta'atiz zaujati li zaujiha idza da'aha li firashihi. Wajibnya seorang istri taat kepada suaminya apabila dipanggil ke tempat tidurnya. Walam yakun biha udhrun, kalau dia enggak ada udzur. Lianna aqwal umuri allati tusawwisu 'ala ar-rajuli da'iyatun nikah. Karena perkara yang paling kuat yang mengganggu seorang laki-laki adalah keinginan untuk nikah. Maksudnya jima. Godaan untuk itu laki-laki itu berat sekali, susah nahannya. Walidzalika khassas syari'ul hakim an-nisaa 'ala musa'adati ar-rajuli fi dzalik. Oleh karenanya haddus syari', syariat menganjurkan, syariat yang bijaksana menganjurkan kepada para istri untuk membantu suaminya dalam hal itu. Dalam hal pemenuhan syahwatnya. Laki-laki itu tidak sabaran dalam urusan jima. Sehingga dianjurkan para wanita, bantu suamimu. Jangan sampai dia tergelincir ke tempat maksiat dan dosa. Wa hifdzu farjahu, dan juga menjaga kemaluan suaminya. Pelajaran yang kedua, yambahi 'alal mar'ati i'anatu zawji 'ala hifdzi dinih. Hendaknya seorang istri menjaga suaminya untuk menjaga agamanya. Bantu suamimu menjaga agamanya. Wa antas afi mardatihi fi ma la ma'siyata fi. Hendaknya seorang istri berusaha cari ridho suaminya selama bukan maksiat. Turuti apa kemauan suami selama bukan dosa, selama bukan maksiat. Jadi istri yang salihah adalah istri yang membantu suaminya untuk menjaga agamanya. Pelajaran yang ketiga, sabrul rajuli ala tarkil jima' adhaf min sabril mar'ah. Kesabaran seorang lelaki untuk meninggalkan jima lebih lemah daripada kesabaran seorang wanita. Kalau wanita masih kuat, masih tahan. Bahkan di zaman Umar bin Al-Khattab katanya wanita sanggup ditinggal suaminya 4 bulan. Itu. Kisahnya Umar bin Khattab sedang keliling, lalu istirahat di sebuah bilik. Dari balik bilik ada wanita yang bersenandung. Ya Allah, sekiranya aku tidak takut kepadamu, niscaya ranjang ini sudah bergoyang. Yani wanita ditinggal suaminya jihad di jalan Allah. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada putrinya Asma, siapa putrinya Umar?
Hafsah apa? Hafsah. Berapa lama seorang wanita sanggup ditinggal suaminya? Kata putrinya, alangkah mulianya engkau, ayahku, menanyakan masalah seperti itu. Jadi apa urusannya? Kalau bukan karena urusan kaum mukminin, aku tidak akan menanyakannya. Kemudian dijawab, sanggup ditinggal sampai 4 bulan. Dari semenjak itulah maka pasukan harus rolling ship. 4 bulan sekali harus pulang. Itu wanita zaman Umar sanggup 4 bulan. Wanita zaman sekarang sanggup berapa hari? Seminggu aja udah azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadis ini juga memberikan faedah al-malaikatu tad'u ala ahlul ma'siyati madamu fiha. Bahwa malaikat mendoakan buruk kepada pelaku maksiat selama dia berada dalam kemaksiatan tersebut. Jadi malaikat mendoakan buruk. Melaknat maksudnya mendoakan buruk. Bukan cuma malaikat, bidadari surga bahkan. Apabila seorang suami yang saleh disakiti oleh istrinya, bidadari surga akan mengatakan qatalakillah, semoga Allah membinasakanmu. Innahu indaki dakhilun yushiku ayyufarriqaki ilayya. Sesungguhnya suamimu itu hanya mampir di sisimu. Sebentar lagi akan meninggalkanmu dan kembali kepadaku. Jadi suami yang saleh sedang ditunggu oleh bidadari di surga. Jangan sakiti suami yang saleh. Wa du'aul malaikah maqbulun min khairin aw syarrin. Padahal doanya malaikat makbul. Doa baik maupun doa buruk. Maka waspada dari didoakan oleh malaikat. Lakinnahu sallallahu hadara min dzalika wa khuffifa minhu wa khawwifa minhu. Kan tapi Rasulullah SAW di sini memberikan peringatan dan menakut-nakuti dari doanya malaikat. Jadi waspada. Hadis berikutnya, dan hadis tadi dibahas panjang mengenai Allah Ta'ala ada di langit. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan sabda Nabi SAW, illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Melainkan yang di langit, maksudnya Allah, akan murka kepadanya hingga suaminya ridha. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih. Tidak halal bagi seorang istri untuk puasa, yakni puasa sunnah, sementara suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Jadi istri kalau mau puasa Senin, Kamis izin dulu sama suami. Aku besok mau puasa, gitu. Boleh apa enggak? Kata suaminya boleh. Gitu. Maka puasa. Kalau kata suaminya jangan, mau ngapain? Udah jangan, begitu. Maka jangan.
Wala ta'dana fi baitihi illa biidznih, dan tidak boleh istri mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Muttafaqun alaih. Fiqhul hadis, fikih hadisnya, yastaritu fi siyami tatawwu' lil mar'ati wa zawjiha hadir idznu. Disyaratkan bagi seorang wanita untuk puasa sunnah ketika ada suaminya, syaratnya dengan izin suaminya. Lidhamani haqqihi 'alaiha, demi menjamin hak suaminya. Wa 'adamu tafwitih, dan tidak menyia-nyiakan hak suami. Bagaimana kalau puasanya puasa wajib? Maka kalau puasa wajib nggak harus izin. Yang harus izin puasa sunnah. Ada juga yang mengatakan puasa wajib juga kalau masih ada selang waktu yang panjang, izin juga. Artinya misalnya puasa Ramadan utang seminggu. Gitu. Kalau kurang seminggu lagi waktu Ramadan mau tiba, maka nggak usah izin. Tapi kalau panjang waktunya bisa diganti hari lain, perlu izin. Wallahu a'lam, yang ada dalilnya adalah puasa sunnah. Pelajaran yang kedua, la yajuzu lil mar'ati an tadkhula baitu zawjiha ahadan illa biidnihi wa ridahu. Tidak boleh bagi seorang wanita untuk mengizinkan masuk seorang pun ke rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Misalnya temannya mau main, saudaranya mau main, izin sama suaminya. Temanku mau main ke sini. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Farrajulu ra'in ala ahli baitihi, dan seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih, dan seorang istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya, yang ditanggung jawab atas rumah suaminya. Fakullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Muttafaqun alaih. Fiqhul hadis, fikih hadisnya, al-mas'uliyatu fil mujtama'il muslimi amatun wa kullun bihasabihi wa qudratihi. Tanggung jawab masyarakat muslim itu umum, masing-masing sesuai dengan kadarnya dan kekuasaannya. Kepala rumah tangga ya bertanggung jawab atas rumah tangganya. Ketua RT tanggung jawab atas lingkungannya. Makin tinggi kedudukannya, makin besar tanggung jawabnya. Lianna kullu muslimin ala sukhrati min sukhratil Islam fala ya'tina min qibalih. Karena setiap muslim adalah bagian daripada bagian kaum muslimin atau Islam. Jadi jangan sampai datang mudarat dari sisinya. Walhasil harus tanggung jawab. Jangan sampai ibaratnya kapal lubang dari sisi dia. Bocor itu kapal, tenggelam semuanya. Jangan sia-siakan tanggung jawab.
Yang kedua, taqsimul muhimmati ala ashabiha. Jadi pembagian kepentingan kepada pemiliknya. Jadi bagian-bagiannya ada. Suami tanggung jawabnya ini, istri tanggung jawabnya ini. Bahkan pembantu ada juga tanggung jawab terhadap harta majikannya. Pelajaran yang ketiga, a'dhamu mas'uliyati fil mustama'il muslim ra'iyatul imamul a'dham li ra'iyatihi haqqa ri'ayatiha. Sebesar-besar tanggung jawab dalam masyarakat muslim adalah pemimpin yang agung terhadap rakyatnya dan hak rakyatnya. Lima fiha min hamlihim alal Islam. Karena di dalamnya apa yang dia emban dari Islam. Wa haddahum alal iltizami bihi. Dan menganjurkan kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh dengannya. Berani itu presiden. Misalnya, saya sampaikan kepada seluruh warga Indonesia yang muslim, laki-laki harus sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Harus ada anjuran-anjuran seperti itu. Tanggung jawab seorang pemimpin. Wa iqamatil hududi fihim, dan menegakkan hukum-hukum had di tengah mereka. Itu tanggung jawab pemimpin. Wa jihadul a'da, dan juga perang menghadapi musuh-musuh, tanggung jawab pemimpin. Wa ta'minus subul, dan memberikan keamanan kepada jalan-jalan. Bagaimana jalan-jalan itu aman dari perampok, dari begal, tanggung jawab pemimpin. Jalan rusak, la ilaha illallah. Makanya berat jadi pemimpin, tanggung jawabnya berat. Makanya kalau pemimpin adil, pertama yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Ketika tidak ada naungan kecuali naungan darinya, yang pertama apa? Imamun adilun. Pelajaran yang lain, ar-rajulu ra'in fi ahli baitih. Seorang suami adalah pemimpin di keluarga, di rumahnya. Yut'imuhum, hendaknya dia memberi makan kepada mereka. Wa yaksuhum, memberi pakaian kepada mereka. Wa yurabbihim, dan juga mendidik mereka. Wa yu'allimuhum, dan memberikan pengajaran kepada mereka. Jadi suami bukan sekedar nikah doang, tanggung jawab, kasih makan, kasih pakaian, kasih pendidikan. Pelajaran yang lain, daurul mar'atu fil mustama'il islami 'azimun. Peran seorang wanita dalam masyarakat Islam agung. Wa atharuha khatirun, dan pengaruhnya juga itu penting. Haitsu yanbaghi an taqulu bihaqqi zawjiha wa tuaddi wajibiha nahwa auladiha tarbiyatan wa i'dadan liyahmilu dinihim biquwwatin wa i'tizazin. Dan pengaruh seorang wanita penting. Hendaknya dia mungkin antaqumu, menegakkan hak-hak suaminya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya seputar anak-anaknya dalam pendidikan dan mempersiapkan agar mereka bisa mengemban agama mereka dengan kuat dan mulia. Walhasil seorang wanita dia madrasatul aulad, yakni sekolahan bagi anak-anaknya yang dia harus bisa mendidiknya. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini mengenai hak suami atas istrinya. Jadi kewajiban yang harus dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Akan tetapi ngaji yang seperti ini jangan jadi problem. Jangan ngaji malah jadi masalah.
Begitu ngaji, tahu hak-hak istri, istri pulang-pulang nuntut sama suaminya. Nih jadi suami tuh harus begini, harus begini, harus begini. Nah, itu ngaji. Kemudian suami juga begitu. Begitu tahu hak dirinya, dia nuntut sama istrinya. Kamu jadi istri harus begini, harus begini, harus begini. Jangan. Lalu bagaimana? Masing-masing memikirkan kewajibannya. Bukan memikirkan apa? Haknya. Jangan cuma bisa nuntut. Wahai para suami, jangan nuntut. Begitu juga wahai para istri, jangan nuntut. Tapi tunaikan kewajibanmu. Kalau suaminya sudah menunaikan kewajibannya, istri juga sudah menunaikan kewajibannya, maka selesai masalahnya. Selesai. Jadi belajar untuk diamalkan, bukan untuk menuntut pasangan. Itu. Saya khawatir nanti pulang-pulang ngaji, itu. Cuman ceramahin istrinya doang. Kewajiban dirinya lupa. Yang harus diingat kewajibanku apa? Kewajibanku apa? Dan kalau kita sudah menunaikan kewajibannya, kita jadi orang beruntung. Karena keberuntungan itu ketika kita menunaikan kewajiban, bukan dalam hal menuntut haknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.